Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas tentang FR atau laporan lapangan bocoran soal SKD kedinasan hari ke-11. Wajib tonton sampai selesai supaya lulus ujian, oke? Ini ada FR dari Alessandro SP PPI Curug, subscriber Enigma CPNS. FR 8 Agustus, alhamdulillah saya lulus, thanks Kak. TWK saya dapat pasal tapi yang ditanya penalaran terhadap pasal tersebut. Jadi secara nggak langsung harus tahu pasalnya. Dapat 4 soal tokoh Supomo yang ditanya contoh perilaku integritas dari tokoh tersebut terhadap Indonesia, mencari simpulan kalimat baku dan lain-lain. Kalimat baku udah dibahas di video sebelumnya ya. Ada analisis kenapa DPA dibubarkan, Dewan Pertimbangan Agung. Ini DPA tuh dibubarkannya oleh siapa ya? Coba cari aja di internet. Pengamalan Pancasila. Saya dapat soal lumayan banyak tentang integritas. Tiup pecahan duduk melingkar silogisme figura yang sering muncul di TO. Untuk tiup polanya tetap sama ya, kayak gini. Soal-soalnya tipe-tipenya. Tapi untuk TWK memang selalu ada sedikit perubahan. Tokoh Supomo selalu keluar nih di TWK. TKP tidak terlalu panjang soalnya, namun saya membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk mencari jawaban terbaik karena perbedaannya hampir sama, cuman beberapa kata antara opsi satu dengan opsi lainnya. Oke. Saran saya hati-hati di TWK dan luangkan waktu yang cukup untuk TKP. Ya, ini banyak yang bilang TWK ini sulit ya karena pilihan gandanya mirip-mirip. Cuman beberapa kata saja yang berbeda gitu. Hampir mirip. Kemudian ada FR 4 Agustus 2020, total skor 387, lumayan tinggi ya. Yusuf si pencatar perhubungan, subscriber yang dengan CPNS. TWK 90% penalaran, tidak ada pasal. Pengamalan sila ke-2 dan 8 bisa dilihat di butir-butir Pancasila yang 45 itu. Peran Muhammad Hatta, Muhammad Yamin. Nasionalisme Soekarno, hubungan Pancasila dengan pembukaan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Jadi Pancasila dengan pembukaan. Jadi Pancasila itu memang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh UUD, juga penjabaran dari Pancasila. Jadi Pancasila itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, jadi harus sama. Mencari ide pokok teks. Mencari ide pokok teks sudah dibahas di video sebelumnya. Tiu ada pecahan deret ribuan, tapi cuma dikali 2 dibagi 2. Oke, mungkin ini 2 larik ya. Mudah kok. Figural dapat 7 soal. Oke. Figura selalu muncul, perbandingan senilai dan berbaik nilai. Ini sudah dibahas, figura sudah dibahas. Perbandingan senilai berbaik nilai sudah dibahas, silogisme sudah dibahas. Sinonimnya mudah, oke. Untuk TKP kita diposisikan menjadi orang ketiga. Misal jika kita menjadi seseorang, maka diposisikan pemimpin juga. Baca sekali udah kelihatan kok yang skor 4, 5. Nggak kayak TWK diulang-ulang masih nggak ketemu. Triknya mending ngerjain TWK dulu soalnya panjang bet baru TKP. Terakhir Tiu TWK hampir 40 menit. Semoga bermanfaat, semangat yang belum tes. Mungkin bagi dia TWK lebih diprioritaskan ya. Tapi ada juga yang bilang TKP dulu. Itu kembali ke pribadi masing-masing, oke. Kemudian ada FR 6 Agustus 2020, total 356. TWK 95% penalaran, wis.
95%. Kemarin 90, sekarang naik lagi sih 9. Butir Pancasila tidak ada. Oh, dia nggak dapat nih, tapi yang lain dapat kan butir Pancasila. Dia dapatnya sejarah, tokoh, pasal. Oh, sejarah, tokoh, pasal semuanya tidak ada. Dia nggak ada. Ini kok nggak dapat semua ya? Harusnya dapat salah satu. Hubungan ZEE dengan Undang-Undang Dasar. Mungkin dia kenanya pas di semua penalaran. Cara menyikapi nasionalisme, integritas, BTI terhadap suatu cerita, kalimat efektif dan tidak efektif, perbaikan kata, TWK rasa TKP harus jeli mata. Iya. Tiu pecahan campuran. Deret aku dapat sampai ratusan dan jutaan angkanya. Oke, hubungan P dan Q, silogisme, analitis. Figural aku dapat 10 gambar. Wis, mantap. Analogi soal cerita yang lain gak ada kecuali soal yang panjang-panjang cuma di analitis. TKP sebagai ketua tim, ketua kelas, pelayanan publik. Contoh ada seorang nenek yang udah nunggu lama gitu, terus dia nggak bawa satu berkas cara menyikapinya. Oh iya iya. TIK, TKP harus benar-benar HOTS. TKP harus fokus karena benar-benar HOTS, high order thinking skill. Berarti yang tersirat-tersirat ya. Aku dapat 3-4 kalimat, soal ada yang 1-2 kalimat juga. Saran aku TKP dulu karena soal yang aku dapat itu panjang-panjang. Habis itu TWK soalnya lumayan singkat kecuali ada cerita gitu. Jadi ada yang TKP panjang, ada yang TWK panjang. Habis itu TWK soalnya lumayan singkat kecuali ada cerita gitu. Itu pun cuma 2 kalimat. Habis itu 1 kalimat pertanyaan. Mohon doanya ya teman-teman, mudah-mudahan lulus perenggan aku bisa masuk ke tahap selanjutnya. Amin. Kemudian ada FR lagi soal TWK yang keluar tadi. Pasal ada 1, pasal 7. Pasal 7 tentang apa? Cek di Google. Sikap dari Jenderal Sudirman yang awalnya tidak bisa masuk ke dalam peta karena kakinya pernah patah akibat main bola. Wis, mungkin kena sliding nih Jenderal Sudirman. Sikap dari organisasi Budi Utomo dalam meningkatkan kesadaran bermasyarakat itu termasuk apa? Budi Utomo itu organisasi di Pulau Jawa ya. Jadi Budi Utomo itu emang sih kesadaran bermasyarakat, tapi masih di lingkungan Jawa. Tapi katanya itu adalah organisasi modern pertama katanya sih. Cek lagi lah di Google. Nilai integralistik dari dasar negara yang disampaikan Supomo. Oke. Supomo ini ikut dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Fungsi Pancasila dalam masuknya banyak budaya ke Indonesia, banyak penalaran, BPU PKI, fokus aja soal usahakan sekali baca udah paham. Insya Allah bisa dapat kok. Ya memang harus sekali baca harus langsung paham ya, karena suatu soal kan waktunya cuma 54 detik. Jadi kalau Anda diulang-ulang bacanya, Anda akan kehabisan waktu. Oleh karena itu Anda harus fokus bacanya dan harus sering latihan sih intinya. Jadi feeling touch kalian bisa kena, sekali baca kena, bisa langsung paham. Oke. Tiu gampang kok soal gambar, soal gambar figural. Perbandingan madas itu apa? Majas mungkin ya. Analytical, analogi, duduk melingkar, posisi baris berbaris. TKP ini yang harus benar-benar teliti. Opsinya bagus-bagus semua, harus bisa bedain mana yang poin 5. Sebelum baca soal, lihat dulu clue soal. Ini clue-nya di pojok kiri atas. Terus baca dan cari opsi yang sesuai dengan clue, harus fokus, jangan mikir yang lain. Jangan mikirin mantan, jangan mikirin pacar, oke? Fokus saja. Semangat. Oke, terima kasih yang sudah berbagi FR. Semoga jadi pahala.
Yang mau berbagi FR silakan tulis di komentar atau email ke enigmacpns@gmail.com. Bisa juga di DM di Instagram enigmacpns. Atau juga di Telegram ada enigmacpns. FR Anda akan menjadi pahala yang terus mengalir karena Anda ikut membantu orang lain jadi sukses dan menggapai mimpinya. Anda bisa menjadi orang yang membantu orang lain sukses. Bisa jadi itu akan berbalik ke Anda. Kebaikan Anda akan berbalik ke diri Anda sendiri, oke? Jadi BKN memiliki ribuan soal di bank soalnya, tiap sesi diacak soalnya. Jadi di tiap FR ada yang dapat Pancasila kan tadi. Ada yang dapat, ada yang enggak kan? Ada yang nggak dapat sejarah, ada yang dapat, ada yang dapat pasal-pasal, ada juga yang nggak dapat. Itu karena tiap sesi soalnya diacak gitu. Cuman pola-polanya hampir sama, terutama di TIU. Di TIU itu pola soalnya hampir sama, tapi mungkin kalau yang ngebagiin FR-nya nulis di kertas buram, terus kertas buramnya dibawa pulang, mungkin soalnya akan sangat spesifik ya. Tapi kan ini rata-rata dari memori doang. Oke. Intinya kita harus mempelajari semua FR yang keluar karena kita harus siap dengan segala kemungkinan. Kecuali yang nggak keluar di FR kita skip dulu karena waktunya mepet. Oleh karena itu tonton terus Enigma CPNS dan subscribe agar kalian memiliki gambaran utuh tentang bagaimana medan pertempuran kalian dan cara mengantisipasinya. Kesamaan dan rangkuman soal dari hari pertama sampai dengan hari ke-11. Oke. 90% penalaran. Tadi ada yang bilang, tadi juga ada yang dapat 95% penalaran. Oke lah. Pokoknya pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari, butir-butir Pancasila, bela negara, nasionalisme, sedikit pasal-pasal, bahasa Indonesia, simpulan kalimat, cari kalimat efektif, mencari ide pokok paragraf, Bhinneka Tunggal Ika, integritas, nasionalisme, peran Indonesia di Rohingya, waktu itu keluar, fungsi DPR dan MPR, ancaman G30S, terhadap Pancasila dan negara, peran Soekarno di BPU PKI, Kongres Pemuda 2, Perjanjian Rempil, pembukaan Undang-Undang Alinea 2, Pasal 1 ayat 3, UUD 45, Supomo, Muhatta, Muhyamin, hubungan ZE dengan UUD, masuknya Jenderal Sudirman ke peta, Budoi Utomo, kata kunci bela negara pahami, ideologi nasionalisme pahami, baca cepat harus bisa. Bacanya jangan diulang-ulang. Harus sekali baca, oke. Maksudnya harus sekali baca, harus langsung paham gitu. Analisis cepat, jadi Anda harus belajar menganalisis cepat suatu soal. Sering latihan soal sih intinya. Hati-hati pilihan gandanya mirip-mirip, harus fokus penuh. Wajib hafal Undang-Undang Dasar dan butir-butir Pancasila. Supaya apa? Supaya alam bawah sadar kalian. Supaya Undang-Undang Dasar 45, supaya hafalan Undang-Undang Dasar 45 dan butir-butir Pancasila itu masuk ke alam bawah sadar kalian. Jadi ketika kalian baca soal, alam bawah sadar kalian akan mengarahkan ke jawaban yang benar. Bela negara, nasionalisme, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Kongres Pemuda 2, PPK PKI, fungsi MPR dan DPR, sejarah perjanjian Renville, Budi Utomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Supomo. Itu yang harus kalian baca ya. Ini adalah rangkuman dari FR-FR sebelumnya dan FR yang terbaru. TIU pokoknya polanya selalu sama, ada figural, ada deret angka, ada deret angkanya yang ribuan. Tadi katanya dikali 2 dibagi 2. Perhitungan pecahan padanan kata, silogisme, soal urutan, perbandingan yang pekerja, posisi tempat duduk, posisi duduk melingkar, logika analitik, perbandingan X dan Y, analogi. Kata kuncinya perbanyak latihan figural, hitungan pecahan, perkalian manual ya, sering-sering dilatih itu. Pokoknya 5 angka kali 5 angka kalian kotret lah sampai ke bawah. Harus sering. Intinya kan tes SKD ini hitung cepat dan baca cepat. Intinya itu sih. Supaya waktunya pas gitu. Pelajari soal-soal tentang posisi duduk melingkar, perbandingan jumlah pekerja. Ini sudah dibahas di video-video sebelumnya. Deret angka sudah dibahas. Logika analitik, analogi, hitung cepat.
TKP banyak yang tentang teknologi sama sosial budaya dan pelayanan publik, intinya fokus dan hati-hati, jawaban banyak yang mirip, hati-hati soal dan opsi panjang, harus fokus, baca cepat, harus sering latihan. Soalnya mayoritas sosial budaya, jejaring kerja, pelayanan publik, harus sesuai dengan keadaan dan petunjuk soal. Carilah makna tersirat yang paling mendekati dengan kode soal di pojok kiri atas. Karena soalnya HOTS ya. Kalau soal HOTS itu pasti makna tersirat. Jadi makna tersirat itu tidak tertulis ya. Tidak tertulis di soal, tetapi kita harus menyimpulkan dari apa yang ada di soal. Indikatornya sosial budaya, profesionalisme, pelayanan publik, IT. Hati-hati di TKP, jangan terkecoh karena pilihannya mirip-mirip, harus sesuai dengan keadaan dan petunjuk soal. Di tes SKD, kesulitan terbesarnya adalah waktu yang mepet, kuncinya kecepatan. Dan kecepatan diraih dengan latihan. Yang kedua adalah ketidaktahuan. Oleh karena itu, Anda harus mempelajari dan memperdalam FR yang sudah dibagikan. Intinya, gugup, grogi, takut, deg-degan, itu karena kalian tidak tahu medan. Kalau kalian sudah tahu medan, rasa itu bisa dikurangi ya. Lalu bagaimana cara mengetahui medan? Ya, Anda harus mempelajari semua FR. FR itu kan untuk mengantisipasi kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan. Pokoknya atur waktu pengerjaan soal, TWK maksimal 20 menit lah, 20-30 menit, TKP 20-30 menit, TIU 40-50 menit, pokoknya jangan lebih dari 50 menit TIU. Ada saran TKP dulu, ada saran TWK dulu, terserah kalian. Kalian lebih nyamannya yang mana ya. Dahulukan soal yang menurut kamu lebih mudah, lewati dulu soal yang susah. Yang susah lewat dulu. Jangan berkutat di soal yang susah. Jangan ada jawaban yang kosong untuk meminimalisir kehilangan poin. Apalagi di TKP. Di TKP itu di setiap jawaban ada poin. Jangan sampai kosong lah. Satu soal 54 detik, lebih dari itu lewat dulu ya. 100 soal cuma 90 menit. 90 menit dibagi 100 soal ya. Satu soal itu 54 detik. Jadi nggak ada waktu buat mikir-mikir ya. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang dibagikan NMC PNS karena waktunya sudah mepet. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Biasanya orang yang mau tes SKD itu persiapannya cukup lama ya. Tetapi ada juga kalau yang udah basicnya pinter di sekolahnya, ngandelin FR yang ada di NMC PNS juga dia udah bisa nilai tinggi. Tapi itu hanya buat orang-orang tertentu. Untuk orang yang prestisinya rata-rata, lebih baik persiapannya jauh-jauh hari. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info, oke? Yang menentukan keberhasilan Anda adalah kecepatan dan ketepatan, dan untuk memiliki kualitas seperti itu Anda harus latihan dengan simulasi. Anda harus rutin ikut tryout yang 100 soal dengan waktu 90 menit supaya mental kalian, alam bawah sadar kalian mengarahkan kalian pada jawaban yang tepat. Kalau pas tryout Anda sering lulus, maka pas nanti ujian sesungguhnya juga akan lulus. Semoga kalian lulus SKD, SKB dan diterima di sekolah kedinasan. Amin. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.